Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika dari program studi Pendidikan Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya semester 5 dengan NIM 2321010. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu pembelajaran fikih di madrasah yang diampu oleh Bapak Muhammad Yusuf Saifullah Jamal MAG. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi hudud dan hikmahnya. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu apa itu hudud atau belum? Kalau misalkan belum, mari kita bahas bareng-bareng ya. Secara bahasa, kata hudud adalah bentuk jama dari kata had, yang berarti pencegahan, al-man'u, atau pembatas antara dua hal. Nah, disebut hudud karena hukuman-hukuman ini berfungsi agar pelaku maksiat tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, hudud juga di sini berperan sebagai media penjara agar seseorang tidak kembali kepada dosa yang telah dia lakukan. Sedangkan secara istilah, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sanksi tegas untuk mencegah manusia melakukan kejahatan, kecuali pembunuhan dan penganiayaan, karena itu termasuknya kepada kisos. Jadi dalam hudud itu beda lagi, nanti kita akan bahas selanjutnya. Secara singkatnya, hudud adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya pencegahan. Mengerti sampai sini? Nah, kalau misalnya kalian sudah mengerti, mari kita lanjutkan kepada tujuan hudud. Ada yang sudah tahu tujuan hudud itu apa? Nah, kalau belum tahu, mari kita bahas lagi ya. Hudud dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya semata-mata untuk menghukum, tetapi pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi manusia dan menjaga keteraturan dalam hidup. Karena kebayang ya, kalau misalkan kita hidup tanpa arah dan tujuan, tanpa ada peraturan, mungkin hidup kita itu akan lurus saja. Nah, makanya dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala peraturan-peraturan atau ketentuan mana yang boleh dan mana yang tidak, agar hidup kita itu teratur. Nah, yang akan dibahas di sini ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu menjaga agama. Apa sih yang dimaksud menjaga agama itu? Nah, yang dimaksud menjaga agama di sini adalah agar manusia tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Nah, selanjutnya yang kedua ada menjaga jiwa. Dengan adanya hukuman tegas, orang akan enggan melakukan tindakan yang bisa merusak atau membahayakan jiwa orang lain. Contohnya, bagi perampok, sehingga manusia bisa merasa aman. Nah, yang ketiga adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti memastikan bahwa hubungan keluarga dan nasab tetap jelas dan terhormat. Contohnya adalah hukuman jinah, yaitu mencegah percampuran garis keturunan dan menjaga kehormatan keluarga. Nah, yang keempat ada menjaga akal. Akal manusia adalah anugerah terbesar yang harus dijaga oleh kita dari segala hal yang bisa merusak akal kita, seperti minuman keras atau narkoba. Nah, contohnya itu adalah larangan meminum khamar atau minuman keras, bertujuan agar manusia tidak merusak akalnya. Nah, dan yang terakhir adalah menjaga harta. Yang dimaksud menjaga harta di sini adalah amanah yang harus dijaga. Tindakan mencuri atau merampok itu adalah merusak hak orang lain. Contohnya itu adalah hukuman bagi orang yang mencuri dan merampok, membuat orang tidak berani mengambil harta orang lain.
Nah, jadi tujuan hudud ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga keturunan, yang keempat menjaga akal, dan yang kelima, yang terakhir itu adalah menjaga harta. Paham sampai sini? Jadi dengan hudud masyarakat terlindungi dari kejahatan dan kerusakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah macam-macam hudud. Macam-macam hudud ada 5. Zina, qadzaf, meminum khamar, mencuri, dan yang terakhir merampok. Nah, tapi kali ini kita nggak akan ngebahas satu persatu. Nanti kita akan melanjutkan pembahasannya yaitu di minggu depan. Kita di sini hanya akan membahas yang pentingnya saja. Jadi misalnya zina itu apa, qadzaf itu apa. Nah, kita sekarang bahas ya. Nah, zina adalah hukuman bagi orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah. Nah, selanjutnya ada qadzaf atau menuduh zina, di mana seseorang itu menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya bukti dan saksi yang sah. Nah, selanjutnya ada meminum khamar, di mana hukuman bagi orang yang mengonsumsi minuman yang memabukkan. Selanjutnya ada mencuri, yaitu hukuman bagi seseorang yang mengambil harta orang lain secara bersembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir ada merampok, hukuman bagi perbuatan mengambil harta orang lain disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, agar kita lebih paham, kita coba praktikan ya. Pada suatu sidang pengadilan Islam, hakim akan memeriksa perkara pencurian. Pelaksanaan hudud hanya dilakukan apabila seluruh syarat terpenuhi. Sidang hari ini saya buka. Jaksa, silahkan jelaskan perkara yang diajukan. Yang mulia, terdakwa diduga melakukan pencurian harta milik orang lain secara sengaja dan tanpa izin. Barang yang diambil telah memenuhi nisab dan disimpan di tempat yang aman. Apakah ada saksi atas perbuatan ini? Yang mulia, saya melihat terdakwa mengambil barang tersebut secara diam-diam, membawanya pergi. Terdakwa, apakah kamu mengakui perbuatan ini? Saya mengakuinya, yang mulia. Saya melakukannya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Apakah terdakwa melakukannya karena terpaksa atau kondisi darurat? Tidak, yang mulia. Saya melakukannya atas kemauan saya sendiri. Hakim kemudian memastikan seluruh syarat hudud telah terpenuhi, termasuk niat, kesadaran, dan tidak adanya unsur paksaan. Setelah mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan kesaksian yang sah, maka hukuman hudud dapat diberlakukan sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, simulasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hudud dalam Islam dilakukan dengan proses yang sangat ketat, adil, dan penuh pertimbangan, bukan secara sembarangan. Nah, mungkin dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga kalian tidak cukup dengan video ini saja, tetapi kalian mencari dari berbagai sumber juga agar memperkuat pengetahuan kalian. Mungkin akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video.